Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan Rena gas. Bab 1153, tidak bisakah kamu berbicara dengan baik? Ji Fei, keempat wanita itu mendengar suara itu dan berteriak bersama sambil melihat ke udara. Han Lehui tertegun dan melihat ke arah suara itu. Ji Fei melayang di udara. Lampu-lampu di aula di belakangnya bersinar terang, dan debu-debu yang beterbangan di udara membentuk sorotan cahaya dalam lampu-lampu itu. Dia seperti dewa. Ji Fei tidak mati. Long Qir adalah orang pertama yang berteriak kegirangan. Li Ruoxi dan Seng Lingyun mengepalkan tangan mereka dengan penuh semangat. Huo Lei juga senang dan menatap Long Qir. Kamu bisa menggunakan seragam sekolahmu sekarang. Ji Fei, aku akan memakainya supaya kamu lihat. Long Qir berteriak kegirangan. Engah. Ji Fei yang awalnya sangat bebas dan santai di udara, terdiam setelah mendengar kata-kata ini. Tubuhnya mulai jatuh bebas dan akhirnya mendarat di tanah. Haha, keempat wanita itu tertawa. Jelaslah bahwa Ji Fei terkejut dan tertekan oleh kata-kata Long Qir. Ji Fei mendarat di tanah dan melotot tajam ke arah Long Qir. Long Qir menjulurkan lidahnya, tetapi wajahnya masih penuh senyum dan dia terlihat sangat santai. Ji Fei menatap Han Lehui yang juga terkejut dan heran, dengan ketidakpercayaan di matanya. Telapak petirnya dapat membelah gunung dan memecahkan batu, bahkan dapat mengubah seseorang menjadi bubuk hanya dengan satu serangan. Baru saja aku mengerahkan segenap tenagaku, dengan kebencian dan tekad yang tak terkira untuk membalaskan dendam atas kedua cucuku. Tapi aku tidak menyangka Ji Fei ternyata bisa mengelak seperti ini. Sungguh luar biasa dan tak terbayangkan. Han Lehui, aku akan memberimu dan Sekte King Fengmu satu kesempatan. Aku harap kau bisa bertobat dan berubah mulai sekarang. Kalau tidak, Long Tangku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Nada bicara Ji Fei tenang, tetapi penuh dengan sikap dingin dan niat membunuh. Dia hendak membunuhnya, tetapi ketika dia memikirkan urusan keluarga Duan yang harus segera dia tangani, jika dia benar-benar menggunakan tindakan sewenang-wenang seperti itu akan dengan mudah menyebabkan ketegangan di dalam keluarga seni bela diri kuno, jadi dia menekan niat membunuhnya di saat-saat terakhir. Han Lehui terbangun dari keterkejutannya dan menatap Ji Fei, matanya penuh amarah dan kebencian. Ji Fei, kau membunuh kedua cucuku, dan kau ingin aku menyerah untuk membalas dendam. Bagaimana mungkin? Kau hanya bermimpi. Ji Fei menggelengkan kepalanya, kamu salah. Kamu tidak sedang bermimpi, ini kenyataan. Apa artinya? Membunuhmu semudah membunuh ayam atau anjing. Aku hanya ingin memberi Sekte King Feng kesempatan untuk bertahan hidup. Ah, kamu pantas mati. Han Lehui merasa paru-parunya akan meledak. Dia adalah orang yang disewa keluarga Duan dari Qian Chongmen dengan biaya 10 miliar untuk berurusan dengan Ji Fei. Karena dia tahu bahwa Qian Chongmen telah menyewa banyak orang untuk berurusan dengan Ji Fei kali ini, dia berinisiatif untuk tinggal di Hotel Qingzhou, hanya untuk memprovokasi Ji Fei dan ingin membunuh Ji Fei dengan kekuatannya sendiri. Aku tak menyangka Ji Fei tega membunuh kedua cucunya sendiri dan kini berbicara kepadaku dengan nada mendominasi. Ini merupakan penghinaan besar bagiku dan pukulan besar bagiku. Aku akan membunuhmu, panggilan, dengan percobaan keberuntungan yang lain. Telapak petir kembali mengenai kepala Ji Fei. Namun wah, kali ini Ji Fei tidak menghindar, melainkan mengangkat tangannya dan bertabrakan dengan keras dengan telapak tangan guntur Han Lehui. Tubuh Han Lehui terpental mundur 7 atau 8 langkah sebelum dia hampir tidak bisa berdiri diam.
Tetapi darah di tubuhku bergolak, tenggorokanku terasa manis, dan aku tidak berani berbicara, jadi aku berusaha menghindari muntah darah. Mulai sekarang, jika Sekte King Feng bersikap jujur, aku akan membiarkanmu hidup dengan tenang. Jika tidak, Ji Fei tidak menyelesaikan kata-katanya, tetapi maknanya sangat jelas. Dia melambaikan tangannya di udara, dan debu yang berterbangan di udara pun lenyap seketika. Lantai seluruh aula tampak ditutupi oleh lapisan aura megah, dan beberapa kerikil bahkan mengeluarkan suara berderit. Mata Han Lehui berkedip, menampakkan keterkejutan dan ketakutan. Ji Fei sebenarnya mampu menekan semua ini dengan auranya, yang jauh melampaui kekuatan sebenarnya. Tatapan yang diberikannya pada Ji Fei penuh dengan kerumitan dan keengganan. Tapi pada akhirnya, Ji Fei, gunung mungkin tidak bergerak, tetapi air akan bergerak, kita lihat saja nanti. Dia pergi setelah mengatakan sesuatu yang kasar. Meskipun dia mengatakannya dengan nada mendominasi, semua orang bisa melihat bahwa dia takut. Karena dia bahkan tidak peduli dengan tubuh Han Cheng yang tersisa. Mata Ji Fei sedikit menyipit, dan tatapan tajam muncul di matanya. Dia jelas tidak puas dengan karakter dan gaya Han Lehui. Namun, karena berpikir bahwa hanya ada beberapa keluarga seni bela diri kuno di seluruh kerajaan naga, dia akhirnya menahan diri. Dia tidak ingin menghancurkan semua keluarga seni bela diri kuno di kerajaan naga. Dia tidak tahu bahwa alasan Han Lehui menoleransi masalah ini adalah karena dia sangat marah hingga akan mencari Ling Kongsu untuk mengadu. Ling Kongsu adalah penguasa sebuah keluarga bela diri kuno, wakil bela diri negara naga, dan panglima tertinggi dunia bela diri. Longtang karya Ji Fei dibangun untuk melawan penghinaan asing. Mengapa dia bertindak begitu arogan dan mengapa dia menekan dirinya sendiri seperti ini? Di matanya, dia adalah korban dan Ji Fei adalah orang yang sombong. Mengenai perilaku mendominasi dan bodoh dari kedua cucunya, dia tidak menganggapnya ada masalah dengan hal itu. Dia bahkan tidak merasa sedikit pun bahwa Ji Fei akan memaafkannya dan membiarkannya pergi. Wow, Ji Fei, kamu hebat sekali. Ayo, aku akan memakaikan seragam sekolahmu sekarang. Long Qir berlari sambil berteriak dan memeluk lengan Ji Fei. Ji Fei begitu takut hingga dia melangkah mundur. Wajahnya menampakkan ketakutan seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Dia berlari ke Li Ruoxi, memeluk Li Ruoxi langsung, dan menatap Long Qir, ini istriku. Long Qir memutar matanya ke arah Ji Fei dan berkata, apa maksudmu? Karena kamu memintaku untuk memakainya, kamu harus melihatku memakainya sekali. Ji Fei, Fiu, Li Ruoxi, Seng Lingyun dan Huo Lei tertawa pada saat bersamaan. Sekarang semuanya salah Ji Fei. Long Qir menunjukkan ekspresi bangga di wajahnya, akhirnya dia bisa mengatasi depresinya. Baru saja, Ji Fei tidak melawan untuk pertama kalinya, yang menyebabkan mereka khawatir padanya, jadi dia secara alami sangat tertekan. Baiklah, Kr. Ji Fei tidak punya hobi seperti itu, kamu sebaiknya kembali dan beristirahat, karena dia harus pergi ke Qianchongmen besok. Li Ruoxi akhirnya bangkit untuk menenangkan keadaan bagi Ji Fei. Ketika Long Qir mendengar tentang pergi ke Qianchongmen, matanya langsung berbinar. Besok kau harus mengajakku, atau aku akan membuatmu mengenakan seragam siswi. Ji Fei mengangkat tangannya dan menyentuh hidungnya, lalu melotot ke arah Long Qir. Mengapa kamu tidak menunggu An Silixiang kembali dan biarkan dia mengajarimu? Long Qir tertegun sejenak, lalu kemarahan tampak di wajahnya, dasar mesum. Dia teringat pada An Silixiang dan kebudayaan menyimpang khusus Yang Guo.
Bukankah banyak siswi di sana? Ji Fei sebenarnya menyamakannya dengan orang-orang itu. Li Ruoxi mengulurkan tangannya ke pinggang Ji Fei dan mencubitnya dengan keras. Tidak bisakah kamu berbicara dengan baik-baik? Wajah Seng Lingyun dan Huo Lei memerah karena malu, dan ada sedikit rasa ingin tahu, bahkan keraguan, di mata mereka saat mereka melihat Ji Fei. Ji Fei mengangguk tak berdaya dan mengakui kesalahannya. Saya merasa dirugikan. Mengapa saya tidak bisa berbicara dengan baik-baik saja? Dia benar-benar ingin meminta Li Ruoxi untuk memakainya, tetapi dia tidak berani mengatakannya. Bab 1154, apakah kalian semua melihatnya, hari berikutnya? Ji Fei bangkit dan berkemas. Ketika dia keluar, Shao Ziji dan yang lainnya berdiri di kedua sisi koridor. Semua orang mengenakan jas dan memiliki ekspresi tekad di wajah mereka. Halo Pak, ketika semua orang melihat Ji Fei, mereka menyapanya serempak. Ji Fei melirik semua orang. Shao Ziji buru-buru melangkah maju dan memperkenalkan, Tuan, kami akan menemani Anda ke Qianchongmen. Ji Fei menggelengkan kepalanya. Apa yang sedang kita lakukan? Orang-orang yang tidak tahu akan mengira kita akan bertarung. Ini adalah masyarakat yang diatur oleh hukum. Kita harus memperhatikan citra kita. Apakah kamu mengerti? Shao Ziji dan yang lainnya tercengang. Dia menatap Ji Fei, mengira dia salah dengar. Bukankah kita akan bertarung di keluarga Duan di Qianchongmen hari ini? Kenapa kamu katakan seperti perkelahian? Namun, tidak seorang pun berani mengatakan apapun. Ji Fei menatap Shao Ziji dan berkata, kamu bisa menjadi sopirku, dan yang lainnya tidak perlu pergi. Ya, Tuan, semua orang menegakkan punggungnya dan menanggapi. Namun, ada penyesalan di wajah mereka. Kemarin mereka semua menonton video pengawasan pertarungan antara Ji Fei dan Han Lehui di Hotel Kingsu. Setelah menontonnya, darah semua orang mendidih dan mereka dipenuhi dengan keinginan kuat untuk bertarung. Mereka semua berharap untuk pergi ke Qianchongmen bersama Ji Fei. Lagi pula, Qianchongmen telah banyak menindas mereka selama bertahun-tahun, dan mereka bahkan harus mempersembahkan korban kepada Qianchongmen di masa lalu. Oleh karena itu, mereka meminta Shao Ziji untuk memberikan solusi seperti itu. Agar Ji Fei setuju, semua orang menyiapkan barang bawaan yang sama, tetapi mereka tidak menyangka Ji Fei akan tetap menolaknya. Shao Ziji menemani Ji Fei turun, masuk ke mobil dan pergi. Awalnya, Long Keer dan yang lainnya setuju untuk pergi bersama. Tetapi keempat wanita itu diam-diam setuju untuk tidak pergi. Li Ruoxi tetap di tempat tidur dan tidak bangun. Bahkan Long Keer si pembuat onar pun tidak turun, yang membuat Ji Fei sedikit penasaran, namun pada akhirnya dia mengabaikannya. Dia tidak punya waktu untuk memedulikan pikiran Long Keer. Shao Ziji pergi dari Hotel Kingsu. 20 menit kemudian, mobil berhenti di pinggiran kota Kingsu. Ji Fei menatap Shao Ziji, apakah kita sudah sampai? Shao Ziji segera menggelengkan kepalanya. Tuan, jalan di depan terhalang oleh mobil. Orang-orang ini datang ke sini untuk mengantar Duan Xinghai pergi dari keluarga Duan. Ji Fei mencondongkan tubuh keluar jendela dan melihat banyak mobil di depannya, menghalangi jalan 4 jalur, yang penuh dengan mobil terparkir. Dia menatap ke kejauhan sambil menyeringai, sepertinya keluarga Duan masih sangat berkuasa di Kingsu. Shao Ziji mengangguk, ya, keluarga Duan memiliki pengaruh tertentu di Kingsu, tidak hanya di dunia bisnis, tetapi juga di kalangan pejabat. Sebagai keluarga seni bela diri kuno, keluarga Duan dikagumi oleh banyak orang dalam hal seni bela diri. Mulut Ji Fei melengkung.
Apakah kamu sudah menyiapkan semua yang aku minta? Siap, Shao Ziji mengeluarkan buku catatan. Total ada 32 video di dalamnya. 31 adalah video pengawasan keluarga Duan yang membawa pergi seorang wanita cantik di Hotel Kingzhou. Dan satu lagi adalah video yang dikirim oleh Chen Gu dari Hotel Ningjiang. Inilah yang diminta Ji Fei agar Shao Ziji persiapkan segera setelah dia check-in di Hotel Kingzhou. Chen Gu cukup bijaksana, Ji Fei berkata dengan santai sambil melihat keluar dengan ekspresi dingin dan penuh niat membunuh di wajahnya. Hari ini aku akan memberitahu semua orang. Keluarga macam apa keluarga Duan itu. Dia selalu sangat marah dan kesal dengan kesombongan Duan Xinghai dan yang lainnya, serta kejadian di Hotel Ningjiang di mana mereka meminta Wu Feng keluar dan mencari adik perempuannya. Bila sebuah keluarga tidak punya dasar, semakin berkuasa keluarga tersebut, semakin banyak hal buruk yang akan dilakukannya. Oleh karena itu, kali ini Ji Fei ingin menjadikan keluarga Duan sebagai cermin bagi semua keluarga seni bela diri kuno, dengan harapan dapat membuat mereka sadar dan mulai menahan diri. Ini juga alasannya mengapa dia membiarkan Han Lehui pergi, hanya untuk memberi keluarga Han kesempatan bertobat dan berubah. Tuan, apa yang harus kami lakukan? Keluar dari mobil, jalan ke sana. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia membuka pintu mobil dan keluar. Shao Ziji segera mengambil komputernya dan turun dari mobil. Begitu kedua orang itu turun dari mobil, mereka langsung menarik perhatian banyak orang. Beberapa orang dari Qian Chongmen keluarga Duan mengenali Ji Fei dan niat membunuh muncul di wajah mereka. Ji Fei datang untuk merayakan kematian Duan Xinghai. Ji Fei tiba-tiba berteriak di tengah kerumunan. Suaranya panjang dan jauh. Suara terompet dan musik pemakaman tiba-tiba berhenti, dan semua orang memandang Ji Fei. Dia tinggi, mengenakan jaket anti-angin hitam, tampan dan anggun, dan sangat tampan, dengan aura dominasi dan kesombongan di sekujur tubuhnya. Berdiri saja di sini, rasanya seperti berada di bawah sinar matahari pagi yang cerah dan menyilaukan, bersinar begitu terangnya hingga membuat banyak orang merasa seperti gerhana. Tentu saja hal ini pun menimbulkan kobaran api kemarahan di mata banyak orang. Siapa? Keluar, bunuh dia. Di antara kerumunan yang menghadiri pemakaman Duan Xinghai, banyak orang sudah berteriak marah. Di mata mereka, Duan Xinghai bukanlah seseorang yang bisa dipermalukan Ji Fei. Banyak orang telah berkumpul di sekitar Ji Fei. Satu-satunya orang dari keluarga Duan Qian Chongmen tidak datang, karena mereka mengenal Ji Fei dan tahu siapa Ji Fei. Ketika Shao Ziji melihat orang-orang di sekitarnya, dia langsung berteriak, "Duan Weiyan, orang yang membunuh ayahmu dan memaksamu membunuh anakmu ada di sini. Mengapa kamu tidak bangkit dan membalas dendam?" Arogan, mendominasi, arogan, tetapi suaranya dan kata-katanya tampak lebih mengerikan dan menakutkan daripada musik pemakaman tadi. Orang-orang yang telah berkumpul di tempat kejadian segera berhenti, dan banyak dari mereka bahkan menunjukkan ketakutan dan teror yang mendalam di wajah mereka, dan banyak orang secara tidak sadar mulai mundur. Kesombongan yang mendominasi yang baru saja digunakan untuk mengutuk dan bahkan ingin membunuh Ji Fei bagaikan api yang disiram air, dan padam dalam sekejap. Melihat Ji Fei, dia hanya merasakan marah namun tidak berani berbicara. Siapa Duan Xinghai? Bahkan orang bodoh pun tahu itu. Seberapa kuat Duan Xinghai, mereka semua tahu. Orang-orang seperti ini dibunuh oleh Ji Fei. Sekarang mereka datang untuk menimbulkan masalah bagi Ji Fei. Apakah mereka tidak ingin mati? Ketakutan mulai menyebar dan banyak orang mulai mundur.
Melihat keluarga Duan yang ada di tempat kejadian tidak keluar, Shao Ziji pun membungkuk dan memberi hormat sambil memberi isyarat mengundang, "Tuan, silakan." Tatapan mata Ji Fei menyapu ke seluruh wajah orang-orang di tempat kejadian yang marah, namun tidak berani berbicara. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung masuk. Shao Ziji berdiri di belakang Ji Fei. Punggungnya tegak, hatinya dipenuhi gairah dan kebanggaan tak terhingga, seolah-olah dialah yang hebat. Meskipun banyak orang di tempat kejadian mengenalnya, dan banyak yang menatapnya dengan amarah di mata mereka, ia tetap tidak takut dan bahkan penuh dengan kebanggaan. Karena Ji Fei bagaikan matahari yang mengusir kegelapan, saat dia melangkah maju, banyak orang di tempat kejadian mulai memberi jalan dan bersembunyi, dan banyak sekali orang yang menunjukkan ketakutan di wajah mereka. Pada saat ini, di samping peti jenazah Duan Xinghai, Duan Weiyan sedang berlutut di tanah, mengenakan pakaian berkabung. Anggota keluarga Duan dan pengikut Qian Chongmen yang tak terhitung jumlahnya di tempat kejadian menunjukkan kemarahan dan frustrasi di mata mereka, yang membuat banyak orang bersimpati padanya. Seolah-olah mereka adalah korban, tampaknya Ji Fei adalah penganiaya. Banyak orang di tempat kejadian memandang ke arah lelaki tua yang sedang mengurus pemakaman. Orang tua itu memandang kursi VIP di sebelah kiri dan menggenggam kedua tangannya. Apakah semua orang melihatnya? Bersambung.